Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Nurul Hidayati. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat belajar di rumah ya, dan tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke materi Mari membaca dan memahami kandungan surah At-Tin, pelajaran agama Islam dan budi pekerti, sekolah dasar kelas 5. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Dan wa amilus, maka kita sudah masuk ke huruf shad, karena huruf shadnya juga ada tanda tasdid. Ajrun, ajrunnya harus dibaca terang. Ajrun ghairu mamnun. Selanjutnya ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibu, yukad itu harus masuk ke huruf dal karena ada tanda tasdid.
mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tidak akan putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu? Alaihissallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, tugas yang Bu Nurul kasihkan kepada kalian adalah membaca surah At-Tin mulai ayat 1 sampai ayat 8 beserta artinya, dan tolong divideokan dan kirimkan ke WA Bu Nurul. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Karena diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Pada ayat pertama, surah At-Tin menjelaskan banyak manfaat buah tin dan buah zaitun. Buah tin memiliki manfaat sebagai obat, dapat memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kemudian ayat kedua surah At-Tin, yaitu Gunung Sinai yang dikenal dengan nama Jabal Musa, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diangkat menjadi rasul. Ayat ketiga menjelaskan tentang kota yang aman, yaitu kota Mekah, disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman, karena siapapun yang memasuki kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kemudian ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya, ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna dapat turun derajatnya menjadi hina apabila pengetahuan, sikap, dan perilakunya yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ke-6 yaitu orang-orang yang tidak pernah hina. Siapakah itu? Yaitu mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Contohnya, selalu beribadah kepada Allah, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan masih banyak lagi amal saleh lainnya. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan.
hari pembalasan terhadap perbuatan yang baik dan yang buruk. Manusia tidak boleh ragu dengan adanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan yang banyak bagi orang yang menjalankan syariatnya, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, soli dan solihah, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Anak-anakku semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai dan semuanya mengangkat tangan ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, dengan berakhirnya doa ini, maka berakhirlah pula pelajaran hari ini ya. Untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai di sini dan kita akan bertemu di minggu depan. Insya Allah.